menjadi bukti kasih-Mu untuk selamatkan dunia. Darah-Mu yang telah tercurah tebus segala dosaku. Layakkan hidupku yang hampa menjadi milik-Mu, Tuhan. Yesus, pengorbanan-Mu wujud kasih cinta Bapa. Yesus, di palang salib Engkau ampuni salahku. Kini ku temui arti pengorbanan-Mu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Darah-Mu yang telah tercurah tebus segala dosaku. Layakkan hidupku yang hampa menjadi milik-Mu, Tuhan. Yesus, pengorbanan-Mu wujud kasih cinta Bapa. Yesus, di palang salib Engkau ampuni salahku. Kini ku temui arti pengorbanan-Mu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Kini ku temui arti pengorbanan-Mu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ku sadari pengorbanan-Mu yang tersalib di bukit Kalvari menjadi bukti kasih-Mu untuk selamatkan dunia. Darah-Mu yang telah tercurah
menyelamatkan dunia. Darahmu yang telah tercurah tebus segala dosaku, layakkan hidupku yang hampa menjadi milik. Puji Tuhan, hari ini kita sangat bersuka cita bahwa kita boleh memperingati Paskah Hari Kebangkitan Kristus menebus dosa-dosa kita. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh kekasih Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Haleluya, agunglah karya kasih Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bertempik soraklah dan bersukarialah, pujilah Allah dalam keperkasaannya. Dengan kebangkitan Kristus, marilah kita memujinya dengan tuntunan tema, kuberitakan yang telah kuterima. Jemaat Tuhan berdiri. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Terbitlah hari yang terang, Tuhanmu bangkitkan kuasa kubur alam maut tak menaklukkan putranya. Sang Bapa membangkitkannya, abadilah kuasanya. Olehnya kita pun lepas, tak lagi takut dan cemas. Dengan percaya padanya, sang maut hilang dahsyatnya. Kebangkitannya memberi hidup yang baru terhenti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin,
Selamat Paskah, haleluya. Kristus telah bangkit membawa pemulihan bagi kita. Selamat Paskah bagimu juga. Saatnya kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa sekalipun kita terbelenggu oleh dosa, namun kasih-Nya tak berkesudahan menopang dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu, marilah dengan sungguh kita mengaku dosa kita. Dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari neraka kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 4-5. Amin. Puangmo oto arang. Puangmo oto arangku, silakan salam
itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 1 Korintus 15 ayat 2a. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan di ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Kita baca secara alternatif. Kalimat yang masuk ke dalam dibacakan oleh majelis jemaat, majelis gereja, dan yang kalimat yang agak keluar dibacakan oleh jemaat Tuhan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan di ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Ya, Kita mulai. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Amin. Setia kasih
Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 dari Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Dan bacaan lektor 2 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 sekaligus menjadi bacaan utama kita hari ini. Dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan ketiga perikop ini. Dan sesudah itu biarkanlah firman Tuhan itu terbuka di hadapan kita. Lalu kemudian kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Untuk itu mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hari Minggu ini di mana kami bersama-sama dengan segenap umat-Mu merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengantar kami dari alamat kami yang berbeda. Kemudian kami berkumpul di dalam gedung gereja ini menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami hanya untuk menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus berkuasa atas setiap kami yang hadir. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu benar-benar tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan pada hari Minggu ini terambil dari Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyangkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan, jemaat berdiri, haleluya. Selanjutnya kita akan membaca Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar
dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap pelihara dalam setiap hari hidup kita. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Karena Putiro Nasang Siaki dari samping kiri kanan saya, ya di lantai dasar dan lantai di atas segar-segar nasang siapa Putiro, ya berarti masih tetap sehat, bugar, kuat untuk bersama-sama datang dalam gedung gereja ini, ya bersama untuk merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan dalam kaitan dengan itu, lalu kemudian Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja telah menetapkan satu pokok penekanan, kuberitakan yang telah kuterima. Sekali lagi, kuberitakan yang telah kuterima. Iya, ini sebenarnya yang menjadi kendala kita sekarang ini. Biasa kita memberitakan sesuatu yang kita tidak pernah terima. Ya, bahkan berita yang kita terima itu lalu kemudian ada bumbu-bumbunya. Nah, biasa aku tahu semua, oh iya, nah itulah pelangi dalam pergaulan. Tanya, ya pelangi itu Yesus itulah. Ya, kalau ada yang ya dikatakan bahwa selain yang kita ya terima, ya atau berita yang kita terima lalu kemudian ditambah-tambah sambalu, wah salah. Ya karena itulah, ya mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian. Ya karena pada waktu itu, ya sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, ya banyak sekali orang, ya bahkan pada umumnya belum menerima realita bahwa ada kebangkitan. Sehingga ketika Rasul Paulus ya secara terus-menerus memberitakan hal ini dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya lalu ya banyak orang yang
mengatakan, kapet tok tu Rasul Paulus, ya kenala kita torai kok ya, kapet tok, ya ke kami rokolowo, ke kamu butok, ya, artinya menyampaikan ketidakbenaran. Ya, dan mengapa berita tentang kebangkitan Kristus itu mereka tidak terima? Ya, karena itulah pengaruh pemahaman yang berkembang pada waktu itu. Ya, dan memang pada kenyataannya secara kasat mata Bapak Ibu saudara-saudara, ya, bahwa setiap orang yang mati ya tidak pernah hidup untuk seterusnya. Itu kenyataan dalam masyarakat. Yang adalah bahwa ketika orang mati entah dikubur langsung di tanah, atau kalau kita kalangan orang Toraja dalam patane, atau seperti tradisi orang Yahudi juga di liang-liang kubur, ya akan tetap hancur. Dan itu realita yang diperhadapkan. Sehingga tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau orang pada waktu itu ya termasuk ya sebagian dari warga jemaat yang ragu tentang berita itu. Ya, karena kebangkitan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah berita bohong. Berita yang dikarang-karang. Ya, kalau berita sekarang ini apalagi istilah yang ya seperti itulah kira-kira. Ya, matang kanam pokali sabab biasa salah keadaan aja lebih baik saya memohon bantuan. Ya, seperti itu. Ya, berita bohong. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang kusampaikan itu bukan bohong, bukan saya karang-karang, bukan berita pare. Ya, biasa orang Toraja nak kuma berita lalodo. Saya kurang tahu persis juga apa itu berita lalodo. Biar bukan tanda apa wartonan itu. Ya, mungkin sama halnya dengan hoax barangkali ya. Seperti itu. Apa yang ia sampaikan itulah yang ia terima. Iya. Dan apa yang disampaikan itu adalah merupakan kabar yang baik dari semua berita-berita yang ada. Ya, seandainya waktu itu sudah ada televisi, ya ini menjadi berita yang sangat luar biasa. Ya, menjadi berita yang punya ya penonton yang sangat banyak. Mengapa itu menjadi kabar baik? Ya, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Mengapa kebangkitan itu menjadi kabar baik bagi Rasul Paulus dan bagi ya setiap orang yang mendengarnya. Ya, dan karena itu dalam perikop bacaan utama kita Rasul Paulus menjelaskan tentang hal itu. Bahwa kabar baik yang diterima bahwa Yesus telah bangkit itu sudah diterima oleh jemaat. Dan jangan pernah meragukan lagi tentang berita itu. Puji syukur Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ketika kakek nenek kita, orang-orang tua kita pada masa lampau, ya sekalipun pada awalnya banyak yang menganggap bahwa kabar baik yang dibawa oleh para penginjil itu adalah
kabar yang menyesatkan, tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya Roh Kudus bekerja. Lalu kemudian meyakinkan orang-orang tua kita akan kebenaran kabar baik ini, bahwa Yesus pencipta langit dan bumi yang telah berkorban, yang telah mati dan telah bangkit kembali adalah sebuah kebenaran. Nah, karena itu ya mungkin kita sekarang ini tidak akan pernah duduk di sini. Bahkan setiap hari Minggu tidak akan mungkin kita akan di sini. Mungkin kita sudah di Galesong, atau mungkin kita sudah di pantai Goa, ya, atau ya sudah di pantai apa tuh, waterpark, ya seperti itu. Atau mungkin kita sudah di tempat-tempat hiburan, ya, menyanyi di situ, menghibur diri, umpenanian berhembus angin malam, ya, karena biasa itu angin malam itu, ya biasa bertiup sepoi-sepoi, ya, tapi Anda dalam gedung-gedung tertutup tak atau angin sepoi-sepoi seperti itu, yang ada adalah angin AC-AC, ya. Mencari penghiburan untuk memuaskan diri, untuk memuaskan hasrat, dan tidak ada minat untuk kemudian datang duduk bersama dalam persekutuan, ya, bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Luar biasa sekali kalau kita masih punya kerinduan untuk datang bersama. Ya mungkin ya kita sudah lunglai karena penyakit dan karena faktor usia, atau kita masih sedang sakit, tetapi hal itu tidak menghalangi kita untuk kemudian kita datang. Mengapa kita datang? Karena itulah yang disampaikan bagi kita, itulah yang diberitakan bagi kita, lalu kemudian kita pun juga menyampaikan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hidup, dengan perbuatan kita. Ya, apalah artinya kata-kata kalau tidak disertai dengan sikap hidup yang baik. Ya, karena itu kedua hal ini ya tidak bisa dipisahkan. Ya, harus selalu bersamaan. Ya, sama seperti istilah kita biasa, sama seperti mata uang. Ya, satu sisi dengan sisinya yang lain tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, kalau satunya tidak ada, ya sekalipun itu warna merah, ya tetapi tidak ada ya gambarnya di sebelahnya, oh tak kande, tak kolah, tidak ada artinya. Nah, supaya kita hidup berarti, ya, dan karena itu setiap jemaat Tuhan pada segala tempat dan zaman, ya harus, bukan sebaiknya, harus menerima kabar baik itu. Iya. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa justru melalui kabar baik itu, kebangkitan Kristus, jemaat berdiri, jemaat menjadi ada. Ya, karena itulah ya, Rasul Paulus mengatakan, ya kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah berita tentang kelahirannya, berita tentang kematiannya, ya. Sia-sialah mujizat-mujizat yang ia lakukan. Ya. Karena itu dengan itu mengatakan, ya kalau ia tidak bangkit, ya sama saja dengan kita manusia. Mati teus, ya tidak akan bangkit-bangkit. Ya, dan karena itu bagi Rasul Paulus ini penting sekali bagi jemaat yang ada di Korintus dan bagi semua jemaat mengakui bahwa kita ada, umat Tuhan ada di dunia ini. Ya, bahwa gereja Toraja ada.
gereja Katolik ada, gereja Pantekosta ada, karismatik ada, dan gereja-gereja yang lain ada. Karena kebangkitan Kristus. Tidak ada yang lain. Dan kemudian karena dengan kebangkitan itulah Rasul Paulus lalu kemudian menjelaskan selanjutnya dengan mengatakan, lalu kemudian setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup dalam persekutuan sebagai jemaat, mereka itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Telah diselamatkan. Dan ini kita bersyukur. Ya, sementara orang-orang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih sementara mencari keselamatan itu. Dan mereka tidak akan pernah dapat. Ya, karena Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan, ciptaan manusia itu sendiri. Ya, dan kita bersyukur ya bahwa dengan berita itu lalu kemudian jemaat berdiri, dan jemaat yang berdiri itu adalah terdiri dari orang-orang yang telah diselamatkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang diselamatkan itu harus berpegang pada berita itu. Jangan asal-asalan. Ya. Jangan seperti yang lain, sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, ya tetapi lalu kemudian dempa tu apa CP pengenangan nenek, ya, nala tu kain putih, tuh kain merah raka, atau apa syamu na palanto, na pagaano dete, ya tapi biasa mataku na tiro tahu, sabana ko saranin ki, ya ana di pan dete na tiro tahu, makanya napa pindah. Nah pakai dasi ndete jong. Biasa kan orang pakai dasi di atas. Nah pajong itu dasi na podasi ndete jong. Iya. Mangka to nata namin dio. Iya. Tak namin dio. Makanya kain putih, kain merah, jangankan kain putih, kain merah saja sudah jadi hitam. Iya. Karena itu biasa tuh tahu apa CP biasa nak pakai makatik. Mana kata makatik na molotong jo tak bang namin dio. Ya, jadi Allah yang napa CP itu yang membuat dia resah dan gelisah. Ya, nah sangat kumua ya melampas selama itu. Tidak. Justru dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya diposanggang. Sebab Tuhan Yesus itu tidak mau diduahkan dalam hidupnya. Iya, sekali lagi Tuhan Yesus itu tidak mau diduahkan. Ngako pengesuan na susi kopal itu di itu malesau. Iya, anu malesau to rokok garong mu binasa pisan. Iya. Untung Tuhan Yesus tidak berkata begitu kepada kita. Karena apa? Karena cinta kasihnya buat Bapak Ibu Saudara dan saya, dan karena itu Rasul Paulus sangat menekankan supaya setiap orang yang percaya kepadanya harus tetap berpegang teguh. Sekali lagi harus berpegang teguh. Jangan hati kita itu bercabang dua. Iya. Jangan lalu kemudian Kristus itu menjadi sampingan. Kena morong dalam kehidupan sehari-hari dijadikan pendapatan sampingan. Ya, menjadi Tuhan sampingan. Saya itu menyampingkan Tuhan lah. Ya, semua fokus dan harus fokus. Ya, berkaitan dengan kemarin itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Ya, Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, dan karena itulah untuk menjawab keraguan daripada jemaat Tuhan pada waktu itu, lalu kemudian Rasul Paulus pun juga menyampaikan siapa-siapa yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus itu. Yang menyebutkan pertama-tama itu Petrus. Ya, mengapa Petrus yang pertama-tama disebutkan?
oleh Rasul Paulus. Ya, nah kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus itu ya pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, menyangkal Yesus. Ya, dan karena itu sebagai bukti kasih dari orang yang pernah menyakiti dia, yang pernah menyangkal tentang dia, lalu ia datang dengan penuh kasih menjumpai dia bahwa janganlah engkau hidup lagi dalam keraguan. Aku mute. Nakoyo pale. Pagar na dikka. Atas segala penyangkalan diri yang saya telah lakukan. Ya mungkin juga pernah kita seperti itu. Seperti Petrus menyangkal Tuhan dalam pergaulan kita bersama dengan orang lain. Atau mungkin juga kita menyangkal dia di tempat kerja kita, lalu kemudian menyembunyikan iman kita. Ya, ini ada pengalaman saya. Ya, pada waktu awal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendeta. Ya, biasa den tahu pembunian kalena sebagai tosarani. Ya, untuk anang garaga kartu penduduk tanya mau sanga sarani na pokada, tetapi sanga yang lain. Ya, nah sanga kumua dengan itu ia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dempi masalah na hadapi baru nakua toraya duka nak. Ya, gereja toraja na pisan sarani duka nak. Ya, masih bagus kalau masih ada pengakuan seperti itu, tapi kalau sama sekali tidak, wah ini konyol sekali. Masih bagus ada kesadaran. Berarti Tuhan melalui Roh Kudus masih mengingatkan, dan dengan itu berarti bahwa Tuhan masih mengasihi. Tapi kalau sudah dibiarkan, ya ada yang seperti itu. Mati mira diapa mira jonglu Tasik. Nah rampo polisi pokade kuma Toraya. Ya biasa bambu teh kita Toraya tu di Pemendak Ikianus ya gereja Toraja. Ya noka Toraya teh pada tanya bang Toraya. Nah pamali lako kita di kakumayo. Noka aku melayani, mari kami yang layani. Ya. Ya ada banyak orang Bapak Ibu saudara-saudara Anna apa sana kalau kita masih kuat dan sehat masih mereka melayani kita. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam kekurangan, otak menandai kita. Ya. Ana dem pelayanan aku ben di gereja Toraja. Gereja Toraja bang dikatakan pemendakti. Ya. Tapi apakah gereja Toraja mengatakan tidak? Ya, kalau diserahkan ya kami melayani. Ya, jangankan orang hidup, orang mati pun kita layani. Ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya mengapa Petrus yang disebutkan oleh Paulus? Ya, dan mengapa dia yang terakhir dia disebutkan? Dan saya kira ini sangat terkait dengan ya panggilan Rasul Paulus. Ya bahwa dari semua rasul-rasul dialah yang terakhir yang dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan berita yang disampaikan kepadanya ialah tentang kebangkitan Yesus itu. Ia mengaku tidak layak untuk menerima hal itu. Ia mengaku tidak layak. Ya tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhanlah yang melayakkan untuk itu. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, cucu anak atau anak kekasih kita, Lea, memilih ya. Oh, iya. Pertanyaan untuk kita, layakkah cucu atau anak kekasih kita, Lea, dibaptis hari ini? Kira-kira Mbak Susi? Iya. Lah kok kakek dan nenek nah, mbaran aku ah.
Kira-kira layak kate cucu kekasih Lea untuk dibaptis? Tidak layak, Lea? Iya, tidak layak. Iya. Mengapa tidak layak? Ya sama kita semua ini. Ya karena kita ini adalah orang berdosa. Tidak layak untuk menerima itu. Tetapi menjadi layak karena apa? Karena Yesus telah melayakkan melalui korbannya, melalui kebangkitannya. Itulah yang melayakkan kita. Melayakkan anak kekasih kita, Lea, untuk menerima baptisan hari ini. Yesus yang melayakkan untuk itu. Dan karena itu Yesus katakan, kamu orang tua, kamu orang dewasa, jangan hanya kamu menganggap diri punya hak untuk menerima baptisan. Anak-anak pun juga, ya sering saya katakan, sekalipun baru 1 detik ia lahir, dia adalah warga gereja. Ialah warga kerajaan Allah. Ia adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan karena itu Tuhan Yesuslah yang telah melayakkan untuk itu. Ya, saya kira ya Opa dan Oma Lea bersama dengan ya Papa Lea selama Mama Lea yakin tentang hal itu, ya bahwa anak kekasih Lea layak untuk menerima baptisan, ya sehingga hari ini mereka berdua menyerahkan dan membawa anak kekasih Lea untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Gering Kanaya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, camkanlah dalam hidup ibu bapak, saudara-saudara, bahwa berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bukanlah berita yang dikarang-karang, melainkan itu adalah berita yang benar yang telah ditaburkan kepada jemaat yang ada di Korintus dan yang juga telah ditaburkan di antara kita semua. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat untuk seluruh pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Allah Bapa, kami puji Engkau.
Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Mari di dalam syukur atas kebangkitan Kristus, kita terus mensyukuri berkat Tuhan yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita dengan memberi persembahan, nas persembahan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersum-sum-sum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat 6. Mengiringi persembahan, kita lakukan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian solo PKB dan dilanjutkan dengan vokal grup PKB. Bawalah aku Tuhan ke jalan yang benar, agar hidupku ini dekat denganmu. Tuhan Allahku, takkan ku lupakan segala pengorbananmu. Seringkali aku Tuhan membuat kesalahan, namun Engkau selalu setia kepadaku. Apapun juga besar dosaku, Kau datang selamatkan aku. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Seringkali aku Tuhan
membuat kesalahan, namun Engkau selalu setia bersamaku. Apapun juga besar dosaku, Kau datang bebaskan aku. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu selamanya.
Terima kasih atas puji-pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan menyatakan pelayanan baptisan kudus untuk anak kekasih kita Priscilla Oslea Rantai Padang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Saudara Julianto dan Rani, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah engkau yakin? Ya, kami yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, kami mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, kami berjanji. Terima kasih.
Partai Padang. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu dengan mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan harta benda yang kami peroleh daripada-Mu, yang kami nyatakan baik itu melalui kotak persembahan, melalui pundi-pundi persembahan, dan juga melalui amplop-amplop persembahan. Bahkan setiap bentuk persembahan yang kami nyatakan sebagai jawaban kami atas segala kasih karunia Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami. Ya Bapa kami di surga, kami percaya bahwa kami majelis gereja-Mu, Tuhan berkati kami untuk mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu, untuk
kemuliaan-Mu. Dan ajarkan kami senantiasa untuk mengelola secara baik dan benar yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami gunakan. Sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami untuk menyampaikan, memberitakan apa yang Engkau telah sampaikan kepada kami, yaitu berita sukacita, yaitu kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah membangkitkan kami dari kematian. Ya Bapa di surga, puji syukur kiranya hal itu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kemudian kepada generasi kami, kepada generasi selanjutnya, sehingga iman percaya kepada Kristus tetap berkelanjutan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan bahwa alat-alat yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan melibatkan kami anak-anak-Mu dalam pelayanan pada hari ini, sehingga semua dapat kami layankan dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Dan juga kami bersyukur bersama Tuhan dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan pada hari ini oleh saudara kekasih kami Darman Rerung Paningo, Fioni Pasha Bellatrix, dan Frans Nurmianto Alokendek, dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka mulai hari esok sampai hari Sabtu yang akan datang. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itu terus mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup mereka. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Kami percaya bahwa semua itu dijalani berkat pertolongan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Karisa, putri dari Bapak Risman Rerung yang sakit di rumah, Maria Badeng yang dirawat di rumah, Ibu Magdalena Arestawati Dundu dalam pemulihan pasca operasi, Bapak Trisben Heser yang sekarang ini Tuhan sedang dirawat di ruang ICU Wahidin, Ibu Veronica Baan dalam pemulihan pasca operasi, anak Dandito Omega Tinting yang dirawat di rumah. Dan kami percaya Tuhan tetap hadir melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan, air minum, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga ya Tuhan buat orang-orang tua kami, sanak saudara kami, paman dan tante kami, kakek nenek kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menguatkan mereka, melawat mereka masing-masing. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang berobat jalan, Tuhan tetap memberkati. Dan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang punya keterbatasan karena penyakit dan juga karena kondisi fisik, kami percaya bahwa dalam keadaan seperti itu Tuhan tidak meninggalkan.
Dan juga Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Bapak Nathan Asman Parantian atas meninggalnya kakak terkasih Esra Rambung. Tante dari Ibu Samri Rerung yang meninggal di Toraja, kami yakin dan percaya bahwa Ibu Samri Rerung bersama dengan keluarga Tuhan tetap hiburkan. Bersama dengan orang tua kekasih kami Ibu Elizabeth Matasik atas meninggalnya suami kekasih atau orang tua kekasih kami Bapak Balik Patiung. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap peduli mereka. Dan Roh Kudus tetap menghibur sehingga mereka tidak larut dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi dan yang kami kasihi bersama. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak kekasih kami Lea yang telah menerima baptisan kudus. Kami percaya anak kekasih kami Lea Tuhan peliharakan dalam hidupnya, dalam proses pertumbuhannya, sehingga ia dapat bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan dan tetap menjadi milik-Mu sendiri. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk rencana baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada cucu atau anak kekasih kami Yora Gracia Kristi, anak dari Bapak Andreas dan Ibu Jumita, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 bulan 4. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pekan ini ya Tuhan akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, seperti yang akan dilayankan kepada Irmiawan Paunganan dengan Nindi Trisna yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan 4. Demikian juga yang akan dinyatakan kepada Michelle M. Layuk dengan saudari Wilma Koras yang juga dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan jam yang berbeda. Kami percaya keempat saudara kekasih kami yang akan menerima pelayanan yang dimaksud, Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga semua proses ke arah itu boleh tetap berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami sebagai warga jemaat-Mu di Jemaat Beringkanaya, bahwa pada tanggal 5 dalam pekan ini kami merayakan hari ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-34. Kami yakin bahwa semua itu akan kami alami berkat pertolongan Tuhan yang Engkau tetap hadir dalam sejarah pertumbuhan kami sebagai Jemaat Beringkanaya. Juga ya Tuhan kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Kris Batara, operasi mata. Kami percaya bahwa semua itu boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati Bapak Kris Batara dalam proses pemulihan kesehatan matanya. Ya Bapa kami di surga, semua kami yang hadir bersama-sama, kami yakin Tuhan tetap menyertai kami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, juga dalam usaha dan rencana-rencana kami. Kami yakin semuanya Tuhan berkati dan semua boleh menghasilkan yang terbaik, bukan untuk kemuliaan kami tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau tetap mengajarkan kepada kami untuk terus menyatakan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami segenap warga jemaat-Mu dan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami.
dan juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. Terlebih khusus untuk pemerintahan kota Makassar, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan juga memberkati perdamaian dunia dan tetap memberkati kami gereja Tuhan. Dan kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh jemaatmu hari ini atau umatmu hari ini, termasuk kami yang ada di Jemaat Beringkanaya, kiranya Tuhan tetap memberkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan setiap anak-anakmu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengantar kami melalui kuasa Roh Kudus, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan di alamat kami tetap menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Dan buat saudara-saudara kami yang masih akan mengikuti ibadah sebentar malam, Tuhan tetap memberkati. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 18 WITA atau jam 6 sore akan diadakan ibadah perayaan HUT ke-34 Jemaat Biringkanaya dan perayaan Paskah Jemaat tahun 2024. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah perayaan HUT ke-34 Jemaat Biringkanaya dan perayaan Paskah Jemaat Biringkanaya dirangkaikan dengan ibadah KPI. Mohon kehadiran jemaat Tuhan. Untuk informasi bagi PWGT, persiapan bersama dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 dan ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di Jemaat Satria Kasih pada pukul 16 WITA. Kelompok yang mengkoordinir PWGT kelompok 3, dress code baju kerja orange PWGT. Berikut, retreat anak remaja dan GSM akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April pukul 9 sampai selesai, tempat di Bugis Water Park Adventure Makassar. Informasi dari PPGT. Kampaska PPGT Klasis Makassar Timur tanggal 7 sampai tanggal 9 April 2024. Jikalau ada anak-anak PPGT atau pemuda-pemudi yang berkerinduan untuk ikut, bisa menghubungi pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya. Kontingen Kampaska PPGT Jemaat Biringkanaya melakukan aksi parkir pada hari ini di setiap jam ibadah. Kiranya kita mohon berpartisipasi. Kontingen Kampaska PPGT Jemaat Biringkanaya akan mengadakan pencarian dana berupa penjualan keripik peyek pada hari Minggu tanggal 7 April. Ralat Warta, ibadah kelompok 5 hari Kamis tanggal 4 April untuk sementara ditunda. Ibadah pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Esra Rambung akan dilaksanakan pada hari ini pukul 18 WITA. Ibadah penghiburan kelompok 2 atas meninggalnya orang tua kekasih Opa Balik Patiung akan dilaksanakan pukul 20 atau jam 8 malam. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, kekasih Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan, STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Selamat kepada anak kekasih, cucu kekasih yang boleh menerima baptisan kudus hari ini. Tuhan memberkati anak kekasih di dalam masa tumbuh kembang.
Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Jemaat berdiri. Pasca berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia harapanku teguh, kelak ku bangkit pulang. Jiwaku menderu seruan sang kekalahan. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamat karena Paskah. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Karena itu pergilah, ceritakanlah yang telah engkau terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kami siap menceritakan yang telah kami terima. Terpujilah Kristus yang bangkit. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Kristus yang bangkit. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berkata, Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah dan selamat Hari Minggu. Ku sadari pengorbananmu yang tersalib di bukit Kalvari, menjadi bukti kasih-Mu untuk selama